Ya, ini pertemuan terakhir ya Mbak Vivi ya, presentasi tentang rencana dan analisis kerja sebelum minggu depan UAS ya. Mbak Vivi betul kan ya, pertemuan terakhir ya ini ya dengan saya? Iya Bu, pertemuan terakhir Bu. Ya, nanti sambil saya cek skala saya, takut ada materi yang belum diupload. Nanti saya cek, insya Allah udah nggak ada kuis lagi ya, persiapan untuk UAS. Terus terkait dengan rencana dan laporan kerja, nanti saya acak ya menunjuk untuk disajikan mungkin tiga mahasiswa, terus nanti ada pemantapan dari saya terakhir. Oke, kita mulai ya. Mbak Vivi seperti biasa nanti dikirimkan ke saya siapa yang nggak hadir ya. Baik Bu. Oke. Ini posisi di rumah atau di kos-kosan ya teman-teman? Di kos-kosan Bu, ada di kos Bu. Oh iya, oke. Di kos Bu. Ya, jaga kesehatan ya. Keluar hanya untuk beli makan. Sebentar. Anissa Novri ya. Saya share screen tugasnya. Ya, silakan Mbak Anissa sudah terbaca ya? Anissa Novri. Iya Bu. Ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Novria dan Hadi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal analis rencana dan laporan kerja. Untuk identitas jurnalnya, untuk judulnya, analisis tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik perawat di instalasi rawat inap RSU Haji Surabaya. Untuk penulisnya itu Rizky penerbitnya The Indonesian Journal of Occupation Safety and Health. Tahun terbitnya 2015. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik perawat di instalasi rawat inap di RSU Haji Surabaya. Untuk metodenya menggunakan penelitian observasional deskriptif dengan rancangan penelitian cross-seksional. Respondennya itu adalah seluruh perawat yang memenuhi kriteria inklusif penelitian dengan jumlah 27 orang. Penelitian ini menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbedaan tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik dan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan beban kerja fisik dengan kelelahan kerja.
Untuk pendahuluannya, tenaga kerja merupakan sumber daya yang berperan dalam melakukan pekerjaan, sehingga tenaga kerja seharusnya lebih diperhatikan dan dilindungi. Tenaga kerja bukan hanya untuk bekerja di bidang perindustrian, namun juga di pelayanan jasa kesehatan, salah satunya bidang keperawatan. Keperawatan merupakan kesenian dan keilmuan yang menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Perawat memiliki tuntutan kerja yang tinggi, khususnya perawat yang bertugas di instalasi rawat inap. Hal ini disebabkan karena instalasi rawat inap seluruh asuhan keperawatan dilakukan 24 jam selama 7 hari, sehingga menambah tanggung jawab perawat untuk melakukan asuhan keperawatan dibandingkan dengan perawat yang bertugas di instalasi lainnya. Tuntutan kerja yang tinggi tersebut menyebabkan aktivitas kerja perawat juga meningkat. Tingginya tuntutan meningkat. Kelelahan kerja adalah suatu kondisi melemahnya kegiatan, motivasi, dan kelelahan fisik untuk melakukan kerja. Menurut Cameron, dan Setiawati, bahwa kelelahan menyangkut penurunan kerja fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi, dan penurunan produktivitas kerja. Menurut Sumakmur, bahwa kelelahan merupakan penurunan ketahanan dan daya tubuh untuk melakukan pekerjaan. Menurut Setiawati, bahwa kelelahan kerja tidak dapat didefinisikan tetapi dapat dirasakan, sehingga penentuan kelelahan kerja dapat diketahui secara subjektif berdasarkan perasaan yang dialami tenaga kerja. Menurut Sumakmur, bahwa kelelahan kerja tidak hanya terjadi pada akhir waktu kerja, namun juga dapat terjadi sebelum kerja. Untuk hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Dari data yang diambil dapat bahwa sebanyak 14 responden memiliki rentang umur 30 sampai dengan 49 tahun. Umur tersebut menandakan bahwa sebagian besar responden termasuk pada usia produktif dan siap menjalani pekerjaan baik secara psikologis maupun fisik. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yaitu 22 responden. Masa kerja terbanyak yang dimiliki responden adalah lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 15 responden. Masa kerja tersebut membuktikan bahwa sebagian besar responden telah memiliki banyak pengalaman di bidang asuhan keperawatan, sehingga mampu dan memiliki mekanisme coping tersendiri dalam mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan perawatan. Hasil juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah menikah, yaitu sebanyak 21 responden. Status sudah menikah ini menjadikan perawat memiliki beban tambahan selain beban utama dari pekerjaan keperawatan. Selain itu, sebagian besar responden, yaitu sebanyak 17, memiliki status gizi kategori normal yang membuktikan bahwa komposisi zat gizi dan kalori di dalam tubuh perawat dalam kondisi baik dan sesuai kadarnya. Asupan kalori yang dimiliki perawat berada pada kategori kurang, yaitu sebesar 12 responden, yang berarti bahwa konsumsi makanan perawat masih tergolong kurang. Lalu tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik.
Berdasarkan uji yang dilakukan, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,428 yang menunjukkan bahwa beban kerja fisik dan kelelahan kerja memiliki hubungan yang kuat dan searah. Dapat diketahui bahwa responden dengan beban kerja ringan mengalami tingkat kelelahan kerja ringan sebanyak 5 responden dan kelelahan kerja tingkat sedang sebanyak 2 responden. Sedangkan responden dengan beban kerja fisik kategori sedang mengalami kelelahan kerja ringan sebanyak 5 responden dan kelelahan kerja tingkat sedang sebanyak 12 responden. Persentase tertinggi diperoleh oleh responden dengan beban kerja fisik sedang yang mengalami kelelahan kerja tingkat sedang. Hal ini berarti bahwa beban kerja fisik berbanding lurus dengan peningkatan kelelahan kerja, bahwa semakin meningkatnya beban kerja fisik, maka kelelahan kerja juga akan mengalami peningkatan. Untuk kesimpulannya, yaitu bahwa sebagian besar responden berumur 30 sampai 29 tahun, berjenis kelamin perempuan, masa kerja lebih dari 5 tahun, sudah menikah, memiliki status gizi normal, dan memiliki asupan kalori kategori kurang. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah dan kuat antara beban kerja fisik dan kelelahan kerja, yang menandakan bahwa semakin tinggi beban kerja fisik, maka semakin tinggi pula tingkat kelelahan kerja yang akan dialami. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik. Manajemen kelelahan kerja adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghambat peningkatan kelelahan kerja, baik berjangka waktu pendek maupun berjangka waktu panjang. Saran yang dapat diberikan kepada RSU Haji Surabaya dan perawat di instalasi rawat inap antara lain, melakukan pengukuran kelelahan kerja secara objektif, memberikan snack, mengadakan rekreasi, mengatur ulang shift kerja sesuai dengan aturan, dan syarat-syarat ketentuan shift kerja. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, Mbak, siapa ya tadi? Anissa Novri ya. Ada hubungan nggak sih beban kerja fisik dengan kelelahan? Kalau secara kalimat, ibaratnya perawatnya lelah secara fisik, ya nggak sih? Beban secara fisik ibaratnya ngangkat-ngangkat, ngaruh nggak sih berhubungan dengan kelelahan? Gitu ya. Oke. Secara apa sih teori ini belum masuk ke tentang rencana dan laporan kerja ya. Oke, kita lihat yang lain. Gangsar Haryo ada nggak? Ada ya? Ada, Bu. Screen ya. Sebentar. Ya, silakan Mas Gangsar. Ya, penganggaran dalam rencana pengembangan program Jamkesda di Kabupaten Banjar. Anggaran harus disediakan pemerintah kabupaten. Aduh, sebentar, Bu. Ini gimana? Bukan ini. Yang ini, Bu. Bentar, Bu.
Gimana Gangsar? Lanjut Bu, ini tadi ketutup di laptopnya. Oke. Anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar di bidang kesehatan bertambah besar dengan diterapkannya program pelayanan kesehatan bersubsidi 24 jam. Anggaran untuk PKDG 24 jam ini bersumber dari APBD ditambah dari sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Pada tahun 2019, program ini akan dikembangkan menjadi program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Karena untuk meningkatkan perlindungan sosial kepada setiap warga masyarakat di daerah yang lebih baik dan penerapan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian fungsi dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan program tersebut ada dua opsi yang ditawarkan, yaitu pengembangan PKDG menjadi Jamkesda dan pengembangan Jamkesda dengan tetap mempertahankan program PKD. Selanjutnya, program jaminan kesehatan daerah adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilakukan secara praupaya dan dikelola berdasarkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan bermaksud untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang pembiayaannya dikelola secara terpadu. Dalam penyelenggaraannya ditemukan beberapa masalah. Di Kabupaten Banjar, upaya yang peningkatannya kesehatan telah mengalami pergeseran orientasi. Sejalan dengan berubah dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan ekonomi, dan budaya, upaya kesehatan yang semula lebih berfokus pada penyembuhan dan pemulihan penderita, kuratif dan rehabilitatif secara berangsur telah bergeser dan berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh penduduk dengan peran aktif masyarakat menuju peningkatan kesehatan atau promotif dan pencegahan penyakit atau preventif tanpa mengakibatkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Kondisi tersebut dapat terlihat pada data kunjungan masyarakat ke puskesmas pada tahun 2007. Jumlah kunjungan puskesmas mencapai 440.747 atau rata-rata 64 orang per puskesmas per hari. Sedangkan untuk perawat jalan mencapai 399.202 orang atau rata-rata 58 orang per puskesmas per hari, lebih baik dibanding tahun 2006 yaitu 52 orang per puskesmas per hari. Pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Banjar berencana mengembangkan program jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sosial kepada setiap warga masyarakat di daerah yang lebih baik dan penerapan PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian fungsi dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rencana pengembangan berupa peningkatan cakupan peserta, peningkatan paket layanan sampai ke rumah sakit, dan pembentukan badan penyelenggaraan dalam proses penyusunan perencanaan pengembangan program tersebut. Dan dua opsi yang ditawarkan yaitu pengembangan pelayanan kesehatan dasar bersubsidi 24 jam dan menjadi Jamkesda dan pengembangan Jamkesda dengan tetap mempertahankan program pelayanan kesehatan dasar bersubsidi 24 jam. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan perencanaan studi kasus dengan metode kualitatif. Variabel-variabel yang digunakan dalam meneliti terdiri dari anggaran, program Jamkesda, kesiapan sumber daya manusia, kepesertaan program Jamkesda, dan persepsi stakeholder. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pembahasan rencana pengembangan program Jamkesda di Kabupaten Banjar tentu bukan suatu kebijakan yang dibuat tanpa arah dan tujuan. Program ini diorientasikan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat miskin dan kurang mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan dalam bentuk asuransi. Adanya sistem jaminan dengan berbentuk asuransi ini akan lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan data dan sistem pengelolaan yang lebih baik. Keberadaan Jamkesda dan akses SIN dan program pelayanan kesehatan dasar bersubsidi PKDB merupakan cikal bakal dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan program Jamkesda.
sasaran dan fokus kegiatan pelayanan program jam kerja sama dengan PKDB. Yang membedakannya adalah dari segi kepesertaan dan kecakupan kegiatan. Kepesertaan jam kerja diharuskan pada masyarakat miskin yang tidak terakomodir dalam program Jamkesmas dan cakupan kegiatan selain pelayanan kesehatan dasar. Jamkesda juga memberikan pelayanan kesehatan lanjutan. Hasil penelitian, berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa anggaran program Jamkesda sudah dialokasikan dalam DPA SKPD sebesar 3.381.769.000 khusus untuk persiapan pelaksanaan Jamkesda dianggarkan sebagai 1,01 atau 30% sumber daya manusia pengelola program Jamkesda masih belum siap, terbukti pengelolaan belum dilakukan secara dasar pendidikan maupun dari pengalaman. Kepesertaan program Jamkesda adalah masyarakat miskin dan kurang mampu yang tidak terakomodir dalam program Jamkesda. Persepsi stakeholder terhadap rencana pengembangan program Jamkesda di Kabupaten Banjar sangat positif, terbukti dengan adanya persiapan dari segi anggaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program Jamkesda tahun 2010. Kesimpulan, penganggaran pelaksanaan Jamkesda belum dianggarkan terdiri karena masih menyatu dengan anggaran PKDB, yaitu sebesar 30% kesiapan sumber daya manusia untuk pengelola Jamkesda belum siap. Jumlah sasaran program Jamkesda di Kabupaten Banjar sebanyak 10.422 orang. Persepsi stakeholder terhadap rencana pengembangan Jamkesda adalah positif yang ditunjukkan dengan adanya anggaran untuk persiapan pelaksanaan. Kesiapan SDM dalam rencana pengembangan program Jamkesda masih perlu dilakukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan dasar bersubsidi masih dikelola oleh UPT yang berada di bawah Dinkes, dan SDM pengelola masih rangkap jabatan baik secara struktural maupun fungsional. Oke, terima kasih Gangsar. Gangsar sudah tahu ya satu tampilan PPT berapa baris, Gangsar? Iya Bu, lupa Bu, 8 baris Bu. Ingat-ingat ya, soalnya kan tugas-tugas presentasi banyak, jadi harapannya terbiasa dengan itu. Iya Bu, baik Bu. Oke. Terus emang jurnal atau penelitian tentang rencana laporan kerja dari perawat anestesi jarang ya, karena maksudnya prodinya kan prodi baru ya, maksudnya nggak di hanya Harbang, tapi untuk perawat anestesi mungkin penelitiannya lebih banyak di klinisnya. Mudeng ya? Ya Bu, mudeng Bu. Mungkin tentang manajemen dan kepemimpinan. Jadi kayak misalnya neliti kelelahan kerja, ya kelelahan kerja perawat yang di ruang rawat inap, bukan perawat yang di ruang OK atau khususnya perawat anestesi gitu ya. Jadi memang penelitiannya belum banyak, akhirnya jurnalnya ya ini ya macam-macam. Oke, satu lagi ya. Isnaini ada nggak? Isnaini Askia. Halo Isnaini. Saya share screen ya Isnaini. Halo Mbak Isnaini. Halo Isnaini. Tidur atau sinyal ya? Di sini hujan soalnya, hujan deras. Saya ganti aja ya. Aida Mulia ya, siap? Iya Bu, siap. Oke.
Ya, silakan Aida. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aida Mulya Sofiana akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai jurnal. Untuk nama jurnalnya sendiri yaitu Kinerja Bappemas dan KB Kota Surabaya berdasarkan analisis perubahan rencana kerja dan laporan kinerja. Kemudian untuk penulisnya yaitu Debbie Indah Permatasari, dan untuk penerbitnya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian untuk tahun terbitnya yaitu 2017. Untuk pendahuluannya, penyusunan rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2011 sampai 2015 yang merupakan tindak lanjut atas ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah mewajibkan setiap instansi untuk menuangkan akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan kerja yang bertujuan supaya dapat dianalisis pencapaian kinerja berdasarkan dokumen rencana kerja. Kemudian untuk metodenya yaitu penelitian yang dilaksanakan di Subbidang Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Surabaya merupakan kegiatan yang bersifat observasional dan wawancara atau independent interview. Observasi dilakukan dengan mempelajari dan membandingkan dokumen rencana kerja, perubahan kerja, dan laporan kinerja, kemudian melihat langsung kondisi yang ada di tempat magang, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan wawancara. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, hasil pengukuran kinerja sasaran strategik antara lain untuk program pembinaan keluarga berencana, dari target rencana kerja sebanyak 5.479 orang peserta KB yang dibina, hanya dapat terrealisasi sebanyak 3.374 orang atau kinerja 62,58% untuk kategori sedang. Kemudian program penyediaan alat kontrasepsi bagi Gakin hanya mencapai 97,17%. Kendala karena kurangnya kepesertaan KB MOP untuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk program penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang didanai dari DAK, bidang KB berhasil mencapai persentase capaian kinerja sebanyak 200%. Untuk ini kategorinya memuaskan. Kemudian untuk analisis pada jurnal yaitu dari segi rencana dan kinerja pada analisis laporan kerja berdasarkan kategori dan presentase yang didapat menunjukkan jika kinerja sudah bisa dikatakan baik. Meskipun dari ketiga kinerja terdapat dua kategori yang hampir mendekati presentase sempurna. Kedua presentase kinerja tersebut tidak bisa dikatakan memuaskan, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam segi administrasi, yaitu berkaitan dengan kurangnya penyebaran informasi melalui brosur dan pamflet. Kemudian dari segi waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang kurang sesuai dengan perencanaan laporan kerja, dan segi target di mana jumlah tidak sesuai dengan target yang akan dicapai, dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap program yang dijalankan. Untuk kesimpulannya, analisis rencana dan laporan kerja sudah cukup baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam hal ini, maka diperlukan untuk meningkatkan hubungan dan koordinasi yang lebih dekat lagi antara instansi Bappemas dan KB dengan lembaga yang lebih tinggi di atasnya. Dengan hal itu, maka akan lebih update tentang isu-isu program yang akan digulirkan, sehingga dapat mempersiapkan diri mengantisipasi bila isu program tersebut diturunkan. Karena instansi telah mempersiapkan diri sebelumnya, maka pelaksanaan program pun dapat dijadwalkan lagi dengan rapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau rencana dan laporan kerja aslinya ya, kalau di
ruang rawat inap dulu, saya cerita. Kalau di ruang rawat inap ada yang tugasnya jadi kepala ruang, ada yang jadi perawat primer, ada yang jadi perawat pelaksana. Masing-masing punya tugas yang berbeda, sehingga ada materi tentang bagaimana sih membuat rencana kerja, bagaimana membuat laporan kerja. Otomatis perawat tadi akan membuat rencana kerja sesuai dengan job desk-nya. Perawat primer tugasnya adalah ketika ada pasien, dia mengkaji pasien, merumuskan diagnosa, merumuskan perencanaan. Sementara perawat pelaksana yang bagian melakukan tindakannya, bagian pelaksanaannya. Nanti yang evaluasi seluruh diagnosa adalah perawat primer. Itu kalau di ruang rawat inap. Nah, karena kalian adalah perawat anestesi yang ada di ruangan OKA pun sama. Oh, ternyata perawat anestesi ini dibagi secara jenjang karir ya. Ada perawat anestesi pelaksana mahir, pelaksana terampil, yang masing-masing punya job desk yang berbeda. Makanya di materi saya di situ dituliskan, oh untuk perawat anestesi pelaksana mahir tuh job desk-nya apa sih? Untuk yang terampil apa sih job desk-nya? Lah nantinya ketika sudah tahu job desk-nya, ketika dia bekerja, dia sebelum bekerja dia membuat rencana kerja. Besok aku ngapain? Pada saat sudah melakukan, besoknya dia akan membuat laporan dia sudah melakukan apa. Begitu sih intinya dari saya. Gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada soal UAS yang dari saya, ada manajemen waktu. Maksudnya jadi pertemuan-pertemuan yang offline malah nggak keluar ya, karena harapannya dari Bu Olin itu yang pertemuan offline itu saya ada nilai kuis. Cuma saya bingung besok ketika kelas C saya udah masuk semua offline, kelas yang lain belum. Padahal kan nilai semuanya sama ya, maksudnya diambil dari komponennya sama. Nanti mudah nggak maksud saya? Kelas C ada nilai kuis tentang pertemuan pertama dulu kita, sementara kelas yang lain enggak kan? Nah itu saya bingung nanti apakah akan tetap diolah nilai tersebut atau tidak. Nanti saya lapor dulu ke Bu Olin. Tapi untuk UAS soal dari saya adalah manajemen waktu, tentang kepuasan pasien, dan tentang rencana dan laporan kerja. Jadi silakan dipelajari teorinya. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kesalahan selama kita berinteraksi. Semoga studi kalian dimudahkan, skripsinya besok lancar. Amin. Sehat selalu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Saya tetap dipertahankan bagusnya ya. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu.